Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di kelas yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kepahaman, diberikan kemudahan dan pelajaran sampai akhir pembelajaran. Dan yang paling penting, ilmu yang kita peroleh nantinya betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dalam hati menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Terus selanjutnya seperti biasa, mari kita bertadarus baca Al-Quran, yaitu bersama-sama baca surat Al-Insyirah. Awal Insyirah, Alam Nashrah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Asri, Wal Asri. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih atas bacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Karena Al-Qur'an itu akan datang nanti di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, akan memberikan pertolongan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Hari itu yaumun la yanfa'u malun wala banun. Harta dan anak yang kita miliki selama di dunia ini tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Lalu apa yang berguna? Siapa yang berguna, Pak? Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang datang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Untuk itu kita selalu berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hati ini dijadikan hati yang bersih, dijauhkan dari hati-hati yang memiliki niatan jelek kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak ingin mengabsen kehadiran atau yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Saya panggil terlebih dahulu Dwirno Dadari Hadirah ya. Kalau laki-laki hadir. Kalau tidak hadir, kalau laki-laki jawabnya ghaib. Kalau perempuan jawabnya ghaibah. Paham? Elsa Maufiratul Alfiyah hadirah. Kemudian Elvina Damayati, Erika Adela Pratiwi, Firda Mariama, Hildatul Maisaro, Imelda Efilia Putri, Julika Nur Aini, Labibah Qurratul Aini, Laili Nur Afia, Lucy Ismawati. Berapa sakit? Ada surat? Oke. Lutfiatul Karimah hadirah. Lutfiana Rafisadi, Maufiratul Jannah, Manisa Siti Nur Aisyah, Meni Wulandari, Meliana Endah Dwi Purwati, Muhammad Zakwan. Baik, atas nama Lucy Ismawati hari ini tidak hadir, tidak bisa belajar bersama-sama dengan kalian karena sakit. Untuk itu mari kita sedang mendoakan mudah-mudahan Lucy Ismawati oleh Allah segera diangkat dan sembuhkan penyakitnya. Al-Fatihah.
Nah, anak-anak, untuk materi hari ini adalah terkait dengan asuransi, bank, dan koperasi syariah. Untuk materi sebelumnya, kita kemarin sudah membahas banyak terkait dengan masalah berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu refleksi kita bersama di minggu kemarin adalah bagaimana kemudian kita bisa mengaplikasikan kebalikan daripada riya dan sum'ah. Apa kira-kira kebalikannya riya dan sum'ah? Kebalikannya riya, kita harus melakukan sesuatu berarti bukan ingin dilihat orang, bukan ingin didengar oleh orang lain. Apa kebalikannya? Betul-betul ikhlas. Berarti kita harus belajar ikhlas. Kemudian selanjutnya kebalikan dari berfoya-foya. Ketika kalian memiliki banyak uang, amin ya rabbal Amin. Tetapi tetap kalian tidak boleh berlebih-lebihan ketika mau membeli sesuatu. Nah, tidak boleh membeli yang berlebihan dalam arti, dalam tanda kutip, kalian harus membeli sesuatu yang hanya diperlukan saja, bukan sesuatu yang kalian ingin. Karena kita semua ini pasti banyak keinginan, tetapi di situ ada yang cukup untuk keperluan dan kebutuhan kita. Maka disitulah pentingnya kita harus mengaplikasikan apa? Hidup yang hemat. Kita harus belajar hemat. Dan bagaimana Pak sisa uang yang kita miliki? Kita banyak uang, kalian pergunakan untuk hal-hal yang baik. Bisa disedekahkan, bisa ditabung untuk masa depan kalian, untuk dibelikan sesuatu yang bermanfaat terhadap pelajaran kalian dan lain sebagainya. Kemudian kemarin kita juga belajar tentang takabur. Berarti kebalikannya yang harus kita lakukan, kita harus selalu berusaha membiasakan diri untuk tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Tawadu belum tentu bodoh, tapi tawadu itu karena mengedepankan akhlak. Makanya ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm, qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah kalian adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Karena apa? Adab itu ibarat apa? Wadah. Sedangkan ilmu ibarat isi. Walaupun kalian selama di SMK Negeri 1 ini ilmunya sedikit, tapi wadahnya bersih, insya Allah banyak orang yang mau minum. Tetapi kalian ilmunya banyak, wadahnya kotor, akhlaknya tidak ada, maka otomatis isi ilmu yang kalian miliki itu juga kotor, tidak akan diminum oleh orang. Nah, jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang tawadu, rendah diri, tidak boleh sombong. Selanjutnya kemarin kita juga belajar tentang hasad, iri dengki. Maka yang harus kita lakukan adalah sebaliknya. Apa sebaliknya iri dengki itu? Harus ikhlas, harus qanaah. Apapun yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Dengan kita bersyukur, maka hati ini sudah terlatih, tidak akan mudah memiliki rasa iri dengki terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Mungkin inilah yang terbaik bagi kita, walaupun sedikit, jika disyukuri insya Allah menjadi berkah. Akhirnya setelah kita banyak kemarin membahas, berdebat, berdiskusi, sharing bersama dengan teman-temannya dengan dibagi kelompok, sekarang kita akan belajar mengenai asuransi, bank, dan koperasi syariah dalam kehidupan masyarakat. Tentu materi ini sangat relevan sekali bagi kalian yang jurusannya adalah perbankan, termasuk asuransi, termasuk koperasi. Ini masih ada kaitan dengan perbankan.
perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang tertanggung harus membayarkan premi, harus membayar iuran atau membayar kontribusi kepada pihak yang menanggung. Siapa pihak yang menanggung? Perusahaan asuransi. Apa tujuannya, Pak? Agar supaya yang tertanggung tadi mendapatkan penggantian uang apabila terjadi resiko kerusakan, kehilangan, kebakaran, dan lain sebagainya yang merugikan pihak yang tertanggung. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap harta, jiwa, dan yang kita miliki. Untuk itu pentingnya kita belajar asuransi agar nanti ketika kita sudah lulus dari sini, kita mau masuk ikut asuransi ini, kita sudah tahu, sudah jelas bagaimana seluk-beluk latar belakang asuransi ini dan apa hikmah atau manfaat yang akan kita peroleh ketika kita ikut asuransi. Nah, yang kalian tahu asuransi itu seperti apa? Ada asuransi kesehatan, seperti BPJS. Ada asuransi jiwa, asuransi kematian. Kalau misalkan meninggal, langsung digantikan, yang menerima manfaat adalah ahli waris. Ada asuransi kendaraan. Biasanya bagi kalian yang mungkin kredit motor, tahu-tahu 4 bulan, bayar 4 bulan, dicuri orang, maka karena ikut asuransi bisa diganti. Kemudian ada asuransi pendidikan. Kalian mungkin yang oleh orang tuanya diikutkan asuransi pendidikan. Setelah itu ternyata maut menjemput, orang tua kalian meninggal, maka tetap pendidikan kalian terjamin sampai sarjana. Dan banyak lagi asuransi properti, asuransi perusahaan pabrik ketika mengalami kebakaran, diklaim kepada pihak atau perusahaan asuransi, maka insya Allah akan langsung diganti. Itu pentingnya asuransi. Nah, bagaimana kira-kira Islam memandang terhadap adanya asuransi? Mengandung riba atau tidak? Mengandung unsur penipuan atau tidak? Nanti itu yang akan menjadi diskusi kita bersama. Setelah itu ada bank. Pernah tahu bank ya? Ya. Supaya kalian tahu bank apa? Ada bank BRI, apa lagi? BRI, apa lagi? Mandiri, apa lagi? BCA, apa lagi? Banyak sekali ya. Ada yang sekarang itu disebut dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Berarti bank itu dibagi dua. Ada bank yang konvensional, ada bank yang syariah. Konvensional itu umum, di mana praktiknya itu mungkin sebagian ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi kemudian pemerintah mensiasati agar negara Indonesia ini, katanya banyak orang yang mengklaim, yang memiliki persepsi bank-bank konvensional itu transaksinya ternyata banyak yang riba. Akhirnya pemerintah menginisiasi, merencanakan untuk mendirikan bank syariah. Awal mulanya bank BSI itu tidak langsung kemudian jadi seperti sekarang ini, tetapi tetap melalui bank-bank konvensional. Di setiap bank konvensional itu mencoba untuk syariah. Makanya dikenal bank BRI, itu juga ada bank BRI syariah. Kemudian BRI ada yang BRI syariah. Lalu Bank Jatim ada yang Bank Jatim dan banyak lagi syariah. Nah, setelah nasabahnya banyak, ternyata peminatnya banyak yang ke syariah, akhirnya oleh pemerintah di merger, dijadikan satu. Dari Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Jatim, Bank Syariah BRI, semuanya dijadikan satu, di merger, akhirnya berdiri sendiri, disebutlah dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi nanti kita tinggal memilih mau cenderung kemana, konvensional atau syariah. Kira-kira kalau
konvensional, apakah semua mengandung riba atau tidak? Apakah harus syariah? Nanti akan kita kaji bersama. Oh, ternyata tergantung niat. Kalau niat kita itu menabung di bank konvensional, bank BCA contohnya, ternyata hanya agar supaya uang kita itu aman, bukan karena ingin mendapatkan bunga. Nah, disitulah maka kemudian diperbolehkanlah kita bertransaksi melalui bank konvensional. Jadi tergantung niat kita masing-masing. Nah, lalu apa bank itu, Pak? Bank itu sendiri adalah menghimpun dana daripada masyarakat, kemudian disalurkan lagi dalam bentuk kredit, dalam bentuk-bentuk yang lain. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan para kehidupan masyarakat. Itu pentingnya bank. Bank ini sangat penting sekali dalam kehidupan usaha, dalam perekonomian, dalam pendidikan, dan dalam hal apapun. Karena kalau tidak ada bank, tidak mungkin Indonesia menjadi seperti sekarang ini, berkemajuan. Infrastruktur di mana-mana dan sebagainya, itu semuanya berkaitan dengan, bahkan urusan agama saja, haji itu tetap main dikelola oleh bank. Karena nggak mungkin, coba begini, kalian tahu berapa kira-kira ongkos ibadah haji itu? 25. Mungkin ada saudaranya ya yang naik haji 30. Coba 25 juta ke Mekah dan masih 25 tahun lagi, kira-kira sudah ongkos naik atau tidak? 25 tahun lagi atau 20 tahun lagi, naik atau tidak ongkosnya? Naik. Tapi cukup bayar 25 sudah bisa haji selama 40 hari di sana di Mekah Madinah. Itulah pentingnya kita bagi hasil dengan bank. Oleh bank itu uang kita dikelola sehingga walaupun 20 tahun nanti tetap. Jadi kita tidak harus membayar lah. Itu pentingnya bank dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada koperasi. Koperasi ini adalah merupakan sebuah organisasi, di mana di dalam organisasi itu ada anggotanya, yang kemudian anggotanya itu saling bekerja sama bagaimana koperasi itu bisa maju. Tentu di koperasi itu juga kita kenal ada SHU di setiap akhir tahun, sisa hasil usaha. Jadi koperasi itu sama, mirip dengan bank. Kita menabung, ya kita menabung, kemudian uangnya dikelola oleh pihak koperasi. Dari hasil usaha koperasi itu, nah kemudian misalkan dalam 1 tahun koperasi memiliki keuntungan 3 juta. Anggotanya terdiri dari 10 orang. Nah, berarti 3 juta ini dibagi 10 orang. Mendapatkan berapa masing-masing? 300. Kalau uang yang ditabung sah. Jadi tergantung banyak sedikitnya uang yang kita tabung, yang kita taruh di dalam koperasi. Nah, kira-kira mana nanti letak baik di asuransi, bank, dan koperasi yang melenceng dari prinsip-prinsip ajaran syariat? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita nanti lebih kepada metode discovery learning, ya, metode discovery learning. Jadi kita ini lebih banyak mengumpulkan data, mencari informasi. Bukan saya yang memberitahu, tetapi kalian sendiri yang mencari informasi. Yang kemudian dengan data yang sudah kalian kumpulkan, informasi yang kalian terima, baik melalui buku-buku, baik melalui internet, media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalian mampu menganalisis implementasi fikih muamalah. Jadi ketiga tema kajian kita ini termasuk fikih muamalah. Fikih yang akan membahas aktivitas sehari-hari. Fikih muamalah itu sangat meluas, sangat lebar, tetapi kita spesifik pada pembahasan 3 saja, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya,
Di sini saya ingin memberikan apresiasi dulu bahwa fenomena dalam kehidupan sehari-hari seperti tentang maraknya praktek pinjaman online, ya seringkali kita lihat yang paling sering itu kalau kalian aktif di media Facebook dan Instagram, itu banyak berita-berita. Televisi itu masuk sana, RCTI, MNCTV, Indosiar, CTV dan sebagainya, itu masuk ke sana memberikan berita terkini, terhot. Nah, yang terkini itu salah satu diantaranya adalah maraknya pinjaman online. Kemarin kalau kalian tahu, ada salah seorang ibu-ibu yang menggantung diri gara-gara apa? Tidak mampu membayar. Di mana dia pinjamnya, Pak? Di pinjaman online. Kok bisa tahu, Pak? Setelah dicek oleh kepolisian pada saat dia meninggal, kemudian diolah TKP, bukti-bukti yang ada dikumpulkan, termasuk HP korban yang gantung diri. Setelah dicek ternyata di dalam HP-nya itu banyak sekali pinjaman-pinjaman online. Nah, dari indikator itu kemudian disimpulkan oleh kepolisian bahwa gantung dirinya orang itu gara-gara tidak mampu membayar. Kok bisa, Pak? Kan dia sudah tahu ketentuannya kalau pinjam online. Ya memang pinjaman online itu ada yang ilegal dan ada yang legal, ada yang tidak resmi dan ada yang resmi. Nah, yang resmi ini sesuai dengan ketentuan akad dari awal. Misalkan saya minjamnya 10 juta selama dalam jangka 1 tahun, berarti 1 bulan ini saya harus membayar 750. Yang mungkin ketika kita total lebih dari 10 juta, mungkin hanya lebih 2 juta. Akhirnya dia memutuskan untuk meminjam. Itu yang mungkin legal, tetapi yang legal ini mungkin agak sulit. Syarat-syaratnya agak sulit sehingga banyak orang yang memilih pinjaman online yang ilegal, yang nggak resmi, yang mungkin cukup KTP difoto selesai, mengisi profil dan sebagainya. Kemudian pekerjaan apa sekarang ini yang dia kerjakan, langsung dikirim dapat uang, tetapi melenceng dari ketentuan awal. Yang mungkin hanya membayar 750, ternyata pada kenyataannya setelah uang diterima berubah lebih besar, yang pada intinya mencekik. Itulah pinjaman online. Mas sekali praktik pinjaman online dan dampaknya sangat luar biasa. Ada orang yang mau bunuh diri gara-gara tidak mampu membayar. Jadi harapannya adalah ya jauhilah sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena di situ adalah memberatkan terhadap orang yang melakukan. Nah, kemudian yang kedua, ada juga beberapa rumah atau aset-aset tanah, properti, buku dan sebagainya yang disita gara-gara sering minjam di bank, yang kemudian mungkin uangnya yang dipinjam itu tidak dikelola secara syariah, hanya dibuat foya-foya, sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya, yang kemudian tidak ada feedback, timbal balik. Yang aslinya meminjam uang biasanya dibuat usaha agar uangnya muter, ya bisa menghasilkan, ternyata dibuat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya ketika sudah sampai pada waktu pembayaran, dia tidak bisa bayar, dia tidak bisa nyicil. Mungkin ada ketentuan-ketentuan sehingga aset yang dimiliki, rumah yang dimiliki kemudian disita oleh pihak bank. Selanjutnya juga ada debt collector, leasing biasanya. Kalau kalian melihat di tengah-tengah jalan ada orang yang badannya tegak, gagah, tiba-tiba berhentikan sepeda motor, kontaknya diambil, lalu lari. Ternyata setelah ditanya, motornya bermasalah gara-gara tidak bayar cicilan atau membeli motor-motor yang tidak jelas identitasnya. Itu hati-hati kalian kalau ingin beli motor sesuai dengan prinsip syariah. Kalau kita punya uang, ayo kita bayar, kita beli cash. Kalau nggak punya uang, sistem kredit. Kredit itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Apakah mengandung unsur riba dan sebagainya? Nah, kita kaji bersama nanti. Banyak akan saya contoh-contohkan. Nah, selanjutnya silahkan kalian sampaikan pendapat kalian
terkait dengan peristiwa-peristiwa yang saya jelaskan di atas. Menurut kelompok kami, tentang praktek pinjaman online itu boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan perjanjian dari awal. Tetapi sebaiknya kita melakukan praktek pinjaman online ini karena sudah banyak kasus tentang praktek pinjaman online ini, di mana biasanya perjanjian tidak sesuai seperti awal. Menurut pendapat kami, jika ingin membeli kendaraan bermotor, sebaiknya melihat hasil pendapatan yang kita dapatkan terlebih dahulu. Jika memang penghasilan kita belum cukup untuk membeli kendaraan tersebut, sebaiknya menabung terlebih dahulu daripada mengutang kredit pada debt collector. Sebenarnya kredit pada debt collector boleh-boleh saja, asalkan memenuhi perjanjian yang sudah dibuat. Jika saat yang sama perjanjian, maka bisa sesuai rumah saja. Terima kasih. Pendapat kami adalah sebaiknya jika kita ingin meminjam uang untuk kebutuhan yang besar, kita harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai latar belakang bank yang akan kita milih untuk melakukan transaksi. Tentunya pilihlah bank yang menegakkan amanah, memiliki tanggung jawab, serta dapat dipercaya. Jangan hanya karena kita memiliki kepentingan pribadi yang sangat mendesak sehingga kita tidak berpikir panjang untuk memutuskannya. Contoh bank yang memiliki amanah kuat menurut kami adalah bank syariah. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan pengantik untuk kelompok 1. Silahkan cermati gambar terkait dengan materi, kemudian berikan komentar atau pesan moral yang terkandung dalam gambar yang pertama mengenai apa itu bank syariah. Oke, silakan. Menurut kami, bank syariah hampir sama dengan bank konvensional lainnya. Namun bedanya, bank konvensional lainnya melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai bunga. Sedangkan bank syariah tidak meminta bunga, melainkan lebih menerapkan prinsip untung dan rugi. Dalam hal ini, keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Baik, untuk kelompok 2, silakan kalian cermati gambar mengenai apa itu asuransi syariah, lalu berikan komentar atau pesan moral pada gambar yang terkandung di dalamnya, sehingga kalian bisa membedakan apa itu asuransi syariah dan asuransi yang bersifat konvensional. Komentar kami mengenai asuransi syariah, kami tentunya sangat merekomendasikan asuransi syariah ini karena asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan usaha untuk tolong menolong melalui akad yang sesuai dengan syarat Islam, di mana Islam sangat menganjurkan untuk melakukan asuransi asalkan berdasarkan oleh syariat Islam. Nah, untuk kelompok 3, di sini sudah saya siapkan ada kisah inspiratif terkait dengan pelaku usaha kecil yang kemudian dia harus meminjam uang untuk modal usahanya. Nah, silakan untuk kelompok 3 tugasnya adalah membaca dengan cermat dan teliti, lalu berilah kesimpulan sehingga kalian nanti bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, gitu ya. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai kisah inspiratif tersebut, meminjam uang di bank syariah lebih aman karena adanya program tanpa riba dibanding meminjam uang pada rentenir yang sudah jelas tidak aman, tidak berkah dan bunga yang mencekik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi anak-anak semuanya, bahwa dalam rangka membangun perekonomian umat yang lebih bermaslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka sedapat mungkin kalian menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba atau gharar atau disebut dengan penipuan atau spekulasi. Untuk itu, umat muslim seluruhnya harus selektif dalam memilih lembaga-lembaga keuangan, tentunya harus yang lembaga keuangan kredibel yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariat dalam
dari apa yang sudah kita bahas bersama, yang sudah kita diskusikan dari awal sampai akhir. Jadi hasil refleksi pada kesempatan pembelajaran hari ini adalah bahwa dalam melakukan transaksi keuangan, baik skala mikro maupun makro, sedikit atau banyak, kecil atau besar, dalam kehidupan masyarakat hendaklah mengedepankan pertimbangan kemaslahatan dan selalu berdasarkan pada prinsip dasar syariat Islam, sehingga kehidupan kalian akan menjadi kehidupan yang berkah dan insya Allah perekonomian kalian akan menjadi perekonomian yang juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan pembacaan doa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Mohon keikhlasannya untuk dalam keadaan sempurna berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai.